Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu kita selanjutnya ini kita bertemu dalam pelajaran fikih ibadah. Nah, di pelajaran fikih kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat sholat qashar. Nah, di sini kita akan membahas tentang syarat-syarat sholat qashar. Yang telah diketahui bahwa seorang musafir boleh mengqashar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat asalkan memenuhi 4 syarat berikut. Yang pertama, niat untuk bersafar. Nah, yang mengqashar sholat dipersyaratkan berniat safar. Ini syarat dari seluruh fuqaha atau ahli fikih. Ya, ahli ulama fikih. Namun ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambali menyaratkan safar yang boleh sholatnya diqashar adalah safar yang bukan maksiat. Yang ingin bermaksiat saat safar tak boleh mengqashar sholat seperti perampok jalanan karena keringanan tidak bisa diperoleh oleh pelaku maksiat. Jika keringanan itu dibolehkan pada safar maksiat, itu sama saja mendukung maksiat. Ketika awal safar berniat maksiat, lalu di tengah-tengah mengurungkannya dan bertaubat, maka boleh mengqashar sholat dari safar yang tersisa selama safar tersebut sudah memenuhi jarak untuk mengqasharnya. Nah, yang kedua, sudah mencapai jarak safar. Jadi yang kedua adalah sudah mencapai jarak safar. Seseorang boleh mengqashar sholat jika sudah mencapai jarak safar yang telah ditentukan oleh ulama fikih. Nah, jika telah memenuhi jarak tersebut, barulah disebut sebagai musyafir. Nah, berapakah jarak tersebut yang telah ditentukan? Para ulama berselisih pendapat mengenai batasan jarak sehingga disebut safar sehingga boleh mengqashar sholat. Nah, ada 3 pendapat dalam masalah jarak ini. Yang pertama, jarak disebut safar jika telah mencapai 48 mil atau 85 km. Ini pendapat kebanyakan ulama. Yang kedua, disebut safar jika telah melakukan perjalanan dengan berjalan selama 3 hari 3 malam. Pendapat yang ketiga, tidak ada batasan untuk jarak safar selama sudah disebut safar, maka sudah boleh mengqashar sholat. Inilah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan mazhab Zahiri. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, Nabi SAW sendiri tidak memberikan batasan untuk jarak safar, tidak juga memberikan batasan waktu ataupun tempat. Berbagai pendapat yang diutarakan dalam masalah ini saling kontradiksi. Dalil yang menyebutkan adanya batasan tidak bisa dijadikan alasan karena saling kontradiksi. Untuk menentukan batasan disebut safar amatlah sulit, karena bumi sendiri sulit untuk diukur dengan ukuran jarak tertentu dalam mayoritas safar. Pergerakan musafir pun berbeda-beda. Hendaklah kita tetap membawa makna mutlak sebagaimana disebutkan oleh syariat. Begitu pula jika syariat mengkaitkan dengan sesuatu. Kita juga harus menetapkan demikian pula. Intinya, setiap musafir boleh mengqashar sholat di setiap keadaan yang disebut safar. Begitu pula tetap berlaku berbagai hukum safar seperti mengqashar sholat di atas kendaraan, dan mengusat khuf. Jadi, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat ketiga. Selama suatu perjalanan, jadi pendapat yang paling kuat adalah selama suatu perjalanan disebut safar, baik menempuh jarak dekat maupun jauh, maka boleh mengqashar sholat. Kalau mau disebut safar, maka ia akan berkata, saya akan safar, bukan sekedar berkata, saya akan pergi. Kalau sulit untuk menentukan itu safar atau tidak, maka pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama bisa digunakan, yaitu memakai jarak 85 km. Berarti jika telah menempuh jarak 85 km dari akhir bangunan di kotanya, maka sudah disebut dengan safar. Wallahu alam ya. Jadi dikatakan safar itu
mayoritas ulama mengatakan bila sudah berjalan 85 kilometer. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, sudah keluar dari bangunan terakhir dari negerinya. Qashar sholat baru bisa dilakukan jika seseorang keluar dari tempat ia bermukim. Jika ia keluar dari rumah terakhir dari kotanya, ketika itu barulah sholat bisa diqashar menjadi dua rakaat. Dalilnya apa? Nah, dalilnya dari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an wa bidzil Khulaifah rak'atain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di Madinah 4 rakaat dan Zulhulaifah, saat ini disebut dengan Bir Ali, salat sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat, disyariatkan niat qashar untuk setiap sholat. Jadi disyariatkan untuk mengqashar sholat. Sudah ada niat sejak takbiratul ihram untuk setiap sholat. Nah, niat ini cukup di dalam hati ya nak, tidak perlu niat ini untuk dilafazkan. Jadi seperti itu kira-kira syarat-syarat untuk sholat qashar ya. Jadi syarat untuk sholat qashar tadi sudah Ustazah jelaskan per ininya ya. Jadi dari niat untuk safar, sudah mencapai jarak safar, dan jarak tadi sudah kita tabayunkan ya, sudah kita jelaskan. Nah, anak Ustazah juga bisa membaca kembali di hubnya. Oke, sampai sini pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.